memberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dan mengikuti acara seminar Olimpisme secara online yang bertemakan mewujudkan generasi emas Indonesia melalui penerapan nilai-nilai Olimpisme. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Khairunisa sebagai pembawa acara di seminar ini. Dan teman-teman dari kelompok 7 juga. Oh ya, untuk mengetes semangat teman-teman di sini, kelompok 7 punya jargon nih. Kalau saya bilang Olimpisme, kalian jawabnya wujudkan generasi emas. Boleh dicoba yuk? Semua boleh di-mute. Oh ya, sama on cam ya. Ayo on cam, on cam. Ayo on cam semuanya. Udah ya, udah banyak yang on cam nih. Baiklah, yuk kita mulai jargonnya. Jangan lupa di-mute suaranya. Di-unmute, maaf. Olimpisme. Wujudkan generasi emas. Dan generasi emas, Indonesia. Ya. Indonesia. Sekali lagi ya, masih nggak kompak nih. Olimpisme. Mewujudkan generasi emas. Baiklah nih, sepertinya pada semangat-semangat banget ya. Acara selanjutnya. Ya, biar kita tidak menunda-nunda waktu lagi, acara selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara di pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, lalu ada sesi tanya jawab, dan ada sesi foto, dan terakhir ada penutup. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara selanjutnya ada pemaparan materi oleh teman-teman kelompok 7 yang dipimpin oleh moderator. Untuk waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vina Dwi Cahyani, selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kelompok 7 akan memaparkan materi dengan judul sebelumnya share screen-nya udah terlihat belum teman-teman? Belum. Udah. Baik. Pada pagi hari ini materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7 adalah mewujudkan generasi emas Indonesia melalui penerapan nilai-nilai Olimpisme. Dengan anggota 7 yaitu Muhammad Ardi Budiawan, kemudian Muhammad Raihan Izati, kemudian ada Ika Mariani, yang keempat ada Khairunisa, kelima ada Vina Dwi Cahyani, keenam ada Jania Zahra, kemudian yang terakhir ada Salu Fida. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih dicatat dulu pertanyaannya. Apabila ada yang kurang jelas dari kita, silahkan dicatat pertanyaannya, karena pada akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh kelompok 7. Silahkan kepada Ika Mariani untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Sebelumnya, apakah terdengar suaranya? Ya, terdengar. Oke. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas overview Olimpisme, pengenalan Olimpisme. Boleh di next. Nah, apa sih itu Olimpisme? Olimpisme merupakan dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan
dan rohani, sehingga dapat menciptakan cara hidup berdasarkan kegembiraan dan usaha yang mulia. Dalam prinsipnya, Olimpisme berupaya untuk menyebarluaskan gerakannya melalui program-programnya. Gerakan Olimpiade adalah aksi bersama terorganisir, universal, dan permanen yang dilakukan di bawah otoritas tertinggi IOC. Semua individu dan entitas yang terinspirasi oleh nilai-nilai Olimpisme Komite 2015. Boleh di next? Nah, tujuan gerakan Olimpisme menurut Perry 1998 adalah untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan mendidik pemuda melalui olahraga yang dipraktikkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, dan dalam semangat Olimpiade yang membutuhkan saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan permainan yang adil. Boleh di next? Urgensi Olimpisme. Olimpisme mengajarkan kepada kita tentang menjaga kesucian diri ketika bertanding, menjaga kekuatan fisik dan mental, semangat berprestasi, jujur dan saling menghargai, menghindarkan dari segala bentuk diskriminasi, suku, agama, ras, ideologi, dan warna kulit. Olimpisme juga mengajarkan bahwa kemenangan bukan hanya utama dalam sebuah kompetisi, namun perjuangan untuk mencapai kemenangan itulah yang menjadi hakikat dari sebuah kompetisi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Charlotte. Terima kasih, Ika. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, akan saya lanjutkan. Materi yang kedua yaitu Indonesia Golden Future atau generasi emas Indonesia di masa depan. Boleh di next? It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to run it. If you think about that, you do things differently. Jadi kita butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan kita cuma butuh 5 menit untuk menghancurkannya. So if you think about that, you do things differently. Boleh kita next, apa sih hubungan quotes ini dengan Indonesia? Boleh di next? Ya. Proses dari perjalanan Indonesia yaitu pada tahun 1945 di mana Indonesia merdeka. Lalu lanjut ke tahun 1995 di mana Gen Z mendominasi populasi di Indonesia. Karena orang yang disebut Gen Z itu yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Lalu pada saat ini yaitu tahun 2020 adanya bonus demografi yang menggantikan peran Gen Z. Lalu pada tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka dan diprediksi lahirnya generasi emas. Jadi kita butuh dari tahun 2020 sampai 2045 kita butuh waktu 25 tahun untuk membangun reputasi di mana Indonesia akan menjadi Indonesia dengan generasi emasnya. Boleh di next? Ya, bonus demografi. Di sini ada grafik proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok usia pada tahun 2015 sampai 2045. Pada 2020 sampai 2030 mendatang, Indonesia diprediksi akan mengalami era bonus demografi. Di saat penduduk usia produktif, yaitu di mana usianya rentang 15 sampai 64 tahun, akan lebih besar dibanding usia non-produktif, yaitu di umur ke 60 tahun ke atas. Dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik. Menurut BKKBN tahun 2013, keuntungan yang dinikmati suatu negara yang ada di dunia ini sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dengan rentang usia 15-64 tahun dalam evaluasi kependudukan. Salah satu negara yang telah berhasil dalam memanfaatkan bonus demografinya yaitu negara Jepang. Boleh di next? Ya, kesempatan emas demografi Indonesia. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi apakah kita dapat memanfaatkan kesempatan bonus demografi ini menuju Indonesia generasi emas. Yang pertama itu tingginya kualitas pendidikan. Dengan tingginya kualitas pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kreatif.
Lalu kita hubungkan dengan faktor yang kedua, yaitu kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mumpuni. Jika kita memiliki sumber daya manusia yang unggul, maka kita dapat memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang ada. Lalu yang ketiga, penguasaan iptek, di mana jika kita menguasai iptek, kita juga dapat menguasai pasar domestik, karena di era digital saat ini, semua kegiatan yang kita lakukan yaitu secara dalam jaringan, dan kita menggunakan iptek atau teknologi. Boleh di next? Ya, menuju Indonesia Emas. Masa depan Indonesia harus kita raih, harus kita rebut dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Boleh di next? Yaitu yang pertama, perlu adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah untuk menjadi satu sistem yang saling menguatkan. Lalu yang kedua, pendidikan sebagai fondasi perlu mewujudkan masyarakat yang berkarakter. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak seperti guru, tenaga pendidik, pemerintah, dan para pemangku kebijakan. Di sini di mana fungsi dari elemen kependidikan itu sangat penting. Lalu ada penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif, dan kompetitif di perguruan tinggi. Menjadi kunci penting pembangunan manusia Indonesia. Lalu yang keempat, perguruan tinggi memiliki tugas dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mampu berpikir rasional, kritis, aktif, inovatif, berwawasan kebangsaan, dan mindset entrepreneur. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran olimpisme guna mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Ya, yang ketiga, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Raihan. Silahkan kepada Muhammad Raihan. Terima kasih, Salu. Untuk bab 3 ini, kita akan mempelajari tentang value of Olympism, atau nilai-nilai dalam Olimpisme. Bisa di next. Nilai-nilai dalam Olimpisme terbagi menjadi 3 buah poin penting, yaitu excellence, respect, dan friendship. Excellence sendiri adalah melakukan yang terbaik untuk meraih sesuatu dan pantang menyerah. Respect adalah rasa saling menghormati dan menghargai, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, friendship, atau dapat menjalin hubungan persahabatan antara satu dan lainnya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam excellence. Di next. Di antara 7 miliar juta penduduk di dunia dan 268.583.016 penduduk di Indonesia dan 185.340.310 penduduk usia produktif di Indonesia. Next. Kesempurnaan dalam kinerja. Kesempurnaan ini memiliki makna agar senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Untuk mencapai kesempurnaan dalam pekerjaan, kita harus bekerja keras dan berwawasan ke depan, adaptif, inovasi, kreatif, peduli lingkungan, serta melakukan perbaikan secara terus-menerus. Next. Kenapa sih kita harus melakukan yang terbaik? 1, agar melatih kemampuan jiwa kompetitif dari diri sendiri, menjadi tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, karena kita tidak pernah tahu usaha mana yang akan membuahkan hasil. Yang keempat, percaya bahwa hasil akan sebanding dengan usaha yang kita jalani. Next. Bisa di next. Nah, di sini ada tips and trick nih. Nih, yang pertama ada don't waste time, atau untuk mencapai kesuksesan, jangan menyia-nyiakan waktu berharga yang kita miliki. Yang kedua, be more produktif. Coba untuk belajar hal-hal yang baru yang menarik minat bakatmu. Yang ketiga, find your talent. Kenali dirimu dan jadilah versi terbaik dari dirimu itu sendiri. Yang keempat, keep trying. Kelebihan dari menjadi muda ialah memiliki semangat yang tinggi, tetaplah semangat untuk meraih sebuah mimpi. Yang kelima, kuasai iptek. Dalam menghadapi era digital saat ini, kemampuan menguasai iptek menjadi modal utama untuk bersaing dengan orang di luar sana. Yang keenam, ada balance between body, will, and mind learning. Pembelajaran terjadi di seluruh tubuh, tidak hanya di dalam pikiran dan literasi fisik. Pembelajaran melalui gerakan berkontribusi pada pengembangan moral dan intelektual. Oke, di sini dalam materi respect akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ardi. Silakan untuk Ardi.
Terima kasih kepada Raihan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. 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 Oke, selanjutnya itu respect. Di next. Mengapa harus memiliki rasa respect? Respect yang termasuk di dalamnya yaitu memiliki rasa hormat untuk diri sendiri dan tubuh, untuk orang lain, untuk peraturan dan regulasi, untuk olahraga dan lingkungan. Dengan rasa saling menghormati dapat mengurangi terjadinya konflik baik internal maupun eksternal. Rasa hormat ini membuat dunia hingga saat ini masih dapat berjalan. Rasa hormat ini yang membuat Indonesia masih tetap menyatu dan rasa hormat ini yang membuat diri kita menjadi nyaman di dunia ini. Respect terhadap sesama. Manfaat respect terhadap sesama yaitu mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama masyarakat, terciptanya kekurangan sehingga kehidupan negara Indonesia ini aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, menghindari timbulnya diskriminasi atau sifat membeda-bedakan antar sesama warga. Nah, di sini ada tips and triknya. Open-minded. Cobalah untuk terbuka agar akan berbagai hal dan melihat sesuatu dari segala sudut pandang. Be yourself, jadilah diri sendiri, jangan berusaha menjadi orang lain. Don't judge something by the cover. Menghormati seseorang tidak selalu harus dilihat dari usia, jabatan, maupun kekuasaan. Look around you, mulailah peduli dengan sekitar, mulailah menghargai setiap hal kecil yang terjadi dalam hidup ini. Oke, selanjutnya dipaparkan oleh Jania. Selanjutnya ada materi tentang friendship. Apa sih itu friendship? Friendship atau persahabatan adalah jantung dari gerakan Olimpiade. Hal ini mendorong kita untuk melihat olahraga menjadi instrumen untuk saling pengertian antara individu dan antara orang-orang di seluruh dunia. Terciptanya kedamaian antara bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Salah satu manfaatnya di bidang kemanusiaan yaitu saat terjadinya bencana alam di suatu negara, negara lain bisa saling terbuka, membantu, dan memberi dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berpartisipasi dalam kegembiraan. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Keterlibatan mental dapat ditampakkan berupa rasa senang dalam melaksanakan kegiatan. Jujur dalam berkompetisi. Artinya, dalam melakukan pertandingan, semestinya menjaga nilai-nilai kejujuran dan sportivitas untuk menciptakan keadilan dalam pertandingan atau kompetisi. Selanjutnya ada video, mari kita tonton terlebih dahulu. Nah,
Jadi generasi bangsa merupakan pimpinan masa depan yang harus dibanggakan dengan keanekaragaman di Indonesia serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Nah, Indonesia tuh butuh kamu yang memiliki jiwa kesempurnaan dalam bekerja, jujur dalam berkompetisi, dapat bersosialisasi dan membangun perdamaian, rasa hormat terhadap sesama tanpa menyinggung sara, mampu memaksimalkan potensi diri, dan kepentingan yang dilandasi oleh kebersamaan dan berkompetisi. Terima kasih, penyampaian materi telah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti kalau udah dipersilakan baru boleh on mute. Dan boleh juga nih lewat chat dengan format yang sama, yaitu nama dan kelompoknya disebutkan baru pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Ya, ada Catur Antoni. Silahkan Catur untuk di-unmute. Ya, terima kasih moderator ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin bertanya, dari tadi tuh kalian tuh ngomongin nilai-nilai yang terkandung dalam Olimpisme ya. Contohnya kayak living friendship, living excellence, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya ingin bertanya, contoh menerapkan living excellent di lingkungan kampus itu seperti apa sih? Terus bagaimana side effect jika kita gagal menerapkan living excellent yang dimana di dunia perkuliahan ini ya prestasi sangat dibutuhkan untuk pengalaman yang lebih baik gitu. Seperti itu. Terima kasih. Itu. Baik, terima kasih kepada Catur atas pertanyaannya. Keren banget ya pertanyaannya. Ada yang nanya juga nih lewat chat. Ada Tira Aulia dari kelompok 16. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada masa pandemi? Kita simpan dulu ya. Kita cuma ada 3 slot pertanyaan. Jadi ada tersisa satu lagi. Di sini ada Novel dari kelompok 8. Silakan Novel. Iya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Muhammad Novel dari kelompok 8 ingin nanya, saat ini kan banyak remaja yang memiliki sikap tidak sesuai dengan norma dan tidak menerapkan nilai-nilai Olimpisme. Nah, menurut kalian, apakah dengan sikap remaja yang seperti itu akan membantu mewujudkan generasi emas Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya dengan pertanyaan yang luar biasa semua ya ini teman-teman. Sebelumnya saya dan teman-teman kelompok 7 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Mohon ditunggu jawabannya.
Baik, terima kasih teman-teman telah memberikan kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok 7. Silahkan untuk teman-teman kelompok 7 untuk pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Tira. Pertanyaannya yaitu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada masa pandemi? Jadi kan sekarang itu serba daring ya. Jadi di dalam daring itu kita bisa menerapkan nilai-nilai olimpis seperti friendship, excellence, dan respect. Jadi misalnya kita lagi KBM bersama dosen, kita harus respect terhadap dosen, kita bisa on cam dan memperhatikan secara baik. Dan kita ketika sedang ujian kita bisa tidak melakukan nyontek. Jadi kita harus menerapkan tiga prinsip nilai-nilai olimpis di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Budi atas jawabannya. Bagaimana Saudari Tira, apakah jawabannya masih kurang puas? Cukup, makasih kelompok 7. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ika Mariani. Kepada Ika, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal. Tadi pertanyaannya itu intinya adalah apakah sikap remaja saat ini sikap remaja yang tidak sesuai dengan norma dan tidak menerapkan nilai-nilai olimpisme bisa mewujudkan generasi emas di Indonesia? Jawabannya menurut saya dan sekelompok tidak, karena sikap tersebut sangat
berlawanan gitu dengan sikap olimpisme yang sudah ada. Untuk mewujudkan generasi emas harus memiliki 3 nilai olimpisme seperti respect, excellence, friendship. Nah, kalau kita nggak punya nilai olimpisme tuh kita akan terpecah belah gitu dan tidak bisa menghadapi persaingan global untuk kedepannya. Jadi nggak bisa mewujudkan generasi emas Indonesia. Nah, bukan hanya nilai olimpisme aja yang mendukung gitu. Banyak kok nilai-nilai yang lain kayak nilai dari norma seperti norma agama dan lain-lainnya, sifat kejujuran. Jadi tidak hanya terpaku dengan nilai olimpisme saja. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 7. Bagaimana Saudara Novel? Apakah jawabannya sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya, nggak ada respon nih. Kita lanjut aja untuk pertanyaan yang terakhir. Silahkan kepada Saudari Salu untuk menjawab. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas-jelas. Terdengar. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Catur Antoni atas pertanyaannya. Sebelumnya pertanyaannya itu bagaimana sih menerapkan living excellence di dunia perkuliahan dan gimana kalau misalnya kita gagal, kita cara menanggapinya itu seperti apa? Di sini hasil diskusi kami yaitu yang pertama set your goal. Jadi pertama kita tetapin dulu rencana kita itu mau sejauh apa sih? Berapa banyak usaha yang ingin kita keluarkan? Dirancang dulu planningnya itu seperti apa. Jadi pada saat kita gagal, kita tidak akan merasa terlalu jatuh atau terlalu merasa bahwa kita itu gagal gitu. Nah, yang kedua set your mindset. Set your mindset itu adalah coba diubah pola pikirnya, yaitu bahwa kesempatan nggak akan datang 2 kali. Contoh, ada kesempatan kita untuk mengerjakan laporan praktikum yang ke-7. Nah, kita harus mengeluarkan usaha kita sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Karena pada kemudian hari atau pada minggu selanjutnya tidak akan ada kesempatan kita untuk melaksanakan laporan itu. Jadi kita lakukan yang terbaik untuk segala hal dan percaya bahwa tidak ada kesempatan yang kedua. Jadi kita akan melakukan yang terbaik. Lalu set your role model. Jadi kita harus punya misalnya siapa sih orang yang menjadi tauladan kita. Contoh kita cari satu orang misalnya saya Jamil Azaini. Nah, Jamil Azaini itu seseorang yang memiliki banyak mimpi dan dia selalu melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Nah, jika misalnya kalian tertarik nih, kalian boleh banget baca bukunya Jamil Azaini yaitu Tuhan Inilah Proposal Hidupku. Jadi nanti kalian bisa tahu gimana sih rencana-rencana kalian di perkuliahan ini, kalian bisa nyusun segalanya. Terlebih lagi kan nanti kita udah mau memasuki 2021. Jadi kita bisa banget untuk set your goal and then set your mindset, terus kita cari role model. Dan yang terakhir yaitu prepare for the worst case. Kita selalu siap bahwa kita akan gagal. Jadi jika kita berani untuk sukses, maka kita juga harus berani untuk gagal. Seperti itu, Saudara Catur. Apakah ada tanggapannya? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih untuk Saudari Salu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat antusias untuk bertanya. Demikian tadi pemaparan oleh kelompok 7. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah memaparkan materi dengan baik. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Olimpisme merupakan dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tujuan dari gerakan Olimpisme adalah untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang damai dan lebih baik. Pada tahun 2020 sampai 2030 mendatang,
Indonesia diprediksi akan mengalami era bonus demografi. Prediksi bonus demografi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu tingginya kualitas pendidikan, kedua kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mumpuni, ketiga penguasaan iptek dan pasar domestik. Adapun nilai-nilai dalam Olimpisme itu sendiri yaitu excellent, respect, dan friendship. Yang mana nilai-nilai tersebut sangat penting untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Majulah Indonesiaku, majulah generasi emas Indonesia. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin sesi materi dan tanya jawabnya. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang masih off cam, yuk on cam dulu. Yuk on cam yuk. Untuk operator bisa dipersiapkan ya. Ini yang belum on cam yuk. Sama yang belum presensi ya, presensi dulu. Jangan lupa. Yuk yang belum on cam yuk, on cam. Bagaimana operator udah siap untuk foto bersamanya? Udah. Ya. Oke, slide 1. Sombongan. 2. Tunggu sebentar. Sekarang slide 2 ya. Bentar, ini jaringan saya kayaknya sama, jadi nggak ada muka. Oke, slide 2. Siap ya. 1, 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Ika. Oke, untuk kita ngetes ini dulu ya, semangat kalian lagi nih. Kita pakai jargon. Kalau saya bilang Olimpisme, kalian jawabnya wujudkan generasi emas Indonesia. Ya, kita mulai. Olimpisme. Wujudkan generasi emas Indonesia. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, tak terasa sudah di penghujung acara. Saya MC dan perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Karena tadi awal dibuka dengan doa, penutup juga dibuka dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Ya. Keren guys, keren.